Pada musim hujan, cahaya matahari yang didapat oleh tanaman adenium sangatlah sedikit, dan manfaat cahaya matahari untuk kebutuhan fotosintesis tanaman adenium. Tanaman adenium yang kurang mendapatkan cahaya matahari yang maksimal, tentu saja fotosintesis yang dilakukan tidak akan sebanyak tanaman adenium yang terkena cahaya matahari saat musim kemarau. Pada saat musim hujan, di mana curah hujan yang mulai meningkat dan intensitas sinar matahari yang berkurang, memang mempengaruhi pertumbuhan serta kondisi adenium, dan kelembapan area sekitar penanaman menjadi sangat tinggi. Di dalam air hujan, ternyata tidak hanya berisi air saja, tetapi ada juga kandungan-kandungan unsur hara tertentu, misalnya seperti nitrogen, yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman. Hal ini dapat dibuktikan dari rerumputan yang semula gersang, setelah diguyur hujan akan tumbuh lebih subur. Ini artinya ketika musim hujan, maka unsur hara nitrogen sudah tersedia di alam. Dan itu berarti unsur hara nitrogen tersebut harus kita kurangi pemberiannya pada tanaman adenium. Namun, pupuk yang mengandung fosfor dan kalium tetap perlu diberikan untuk merangsang pembungaan, membantu penyerapan mineral yang ada di dalam media tanam, mencegah kerontokan bunga dan buah, dan memperkokoh batang atau caudex adenium. Dan yang paling penting, manfaat dari hara kalium dapat meningkatkan imunitas daya tahan tanaman adenium dari serangan penyakit di musim hujan. Di saat musim hujan, saya mengurangi pemberian pupuk tambahan pada tanaman adenium, terutama pupuk yang mengandung nitrogen. Karena dalam media tanamnya, saya rasa masih cukup nutrisi untuk diserap oleh tanaman adenium. Karena saya rutin mengganti media tanam, setiap 6-8 bulan sekali, untuk menjaga ketersediaan unsur hara dalam media tanam selalu ada, dan mencegah cepat menurunnya pH media tanam saat tersiram air hujan tiap hari. Pemberian pupuk tambahan hanya sesekali saya lakukan. Setidaknya 1 bulan sekali, paling sering hanya 1 bulan 2 kali atau 2 minggu sekali. Pupuk yang saya berikan selama musim hujan, hanya pupuk MKP atau pupuk Gandasil B. Kedua pupuk ini sebetulnya sangat cocok untuk tanaman dalam fase generatif, karena mengandung unsur fosfor dan kalium yang sangat tinggi. Perlu dipahami, teman-teman tidak perlu memakai kedua pupuk ini, pilih salah satu saja yang mudah didapat di sekitar lingkungan tempat tinggalmu. Dan sesekali saya menambah pupuk KCl cair, untuk meningkatkan kandungan kalium dalam pupuk, agar dapat meningkatkan imunitas daya tahan tanaman adenium dari serangan penyakit selama musim penghujan. Dosis standar anjuran pemakaian kedua pupuk ini hampir sama, yaitu 2-4 gram per liter air, untuk pengaplikasian disemprot. Dan saya memakai dosis terendahnya, yaitu tidak lebih dari 2 gram per liter air. Atau 1 sendok teh, untuk 3-4 liter air, karena 1 sendok teh, hampir sama dengan 5-6 gram pupuk. Pemberian pupuk saat musim hujan, pengaplikasiannya lebih baik dengan metode foliar, yaitu dengan cara dispray, atau disemprotkan langsung ke seluruh bagian tanaman adenium. Dengan intervalnya cukup 1 minggu sekali. Bahkan saat musim hujan, kadang saya hanya memberi pupuk hanya 2 minggu sekali saja. Saya lebih sering dan rutin memberi fungisida dan zat pengatur tumbuh, karena saya lebih memprioritaskan untuk meningkatkan daya tahan tanaman adenium pada musim hujan, agar lebih tahan dari serangan penyakit selama musim hujan. Karena pada musim hujan, tanaman adenium memiliki resiko yang lebih besar untuk terserang penyakit. Ini karena faktor kelembapannya yang tinggi, media yang selalu basah karena tersiram hujan, daya tahan tanaman yang lemah,
dan kondisi lingkungan yang cenderung asam. Hindari pemberian pupuk dengan cara dikocorkan ke media penanaman. Untuk menghindari kondisi media penanaman dan tanaman adenium yang semakin lembab. Pemberian pupuk dengan cara dikocor, juga akan beresiko pupuk yang kita berikan akan terbilas lagi oleh air hujan. Tujuan dari pemupukan adalah untuk memberikan nutrisi tambahan, agar diserap oleh tanaman dalam proses pertumbuhannya. Pertumbuhan tanaman dapat lebih optimal, jika nutrisi tersedia dalam jumlah yang cukup dan berimbang. Prinsip pemupukan yang berimbang adalah cara pemupukan yang tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara pengaplikasian, dan tepat sasaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.